kita untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini belum diberi kesehatan secara utuh, sehingga nantinya pada kesempatan yang akan datang bisa berkumpul dengan kita semua. Kemudian yang kedua, kita berdoa juga apa yang kita lakukan hari ini dan 3 hari ke depan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang di tempat tinggal kami di Bekasi. Semoga Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik dan anak-anak saya bisa mengikuti seluruh kegiatan dan tidak terganggu kesehatannya selama di sini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya minta maaf apabila nanti selama di tempat kami ada hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah kita tidak tahu ke depan seperti apa. Dari awal saya minta maaf. Terus kemudian, tapi yang jelas kami sekeluarga dan keluarga besar Pak Kastamadi bersyukur Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini. Dan kita berharap silaturahmi ini tetap terjalin sampai nanti. Itu kata sambutan dari saya sebelum saya serahkan ke Mas Sulis untuk memandu acara ini. Amin. Tapi sebelumnya yang paling tua, Mas Astam. ada Pak Kastam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga dari istri saya, keluarga dari Bapak Musdani almarhum. Selamat datang di Bekasi dan acara-acara yang diniatkan dari kemarin agar nanti disusun yang rapi supaya acara terlaksana dengan baik. Dan saya tidak akan panjang omong karena ini acara dari keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quran dari anak-anak kita sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan bima faddala Allah
hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wa in ata'nakum fala tab'u sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha islahan Innallaha kana aliman khabira. Innallaha kana aliman khabira. Allahul azim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita kamu perhatikan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
maha tinggi lagi maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin sebelum nanti dijelaskan rundown acara selama kegiatan di sini, waktu di Malang kemarin kan sedikit kita mendengar harapan dari Bapak dan Ibu. Yang sekarang saya ingin mengharapkan mendengar secara langsung harapan dari generasi pertama, artinya dari cicit dari Mbak Musani, bukan cucunya. Mungkin yang pertama kali kita dengarkan harapan dari saya. Sini. Bapak ngobrol aja. Sini Mas. Ngomong apa aja ini? Oh, jangan keringetan, ini baru bingung. Nanti kalau udah kerja interviewin kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin silaturahminya dijaga aja. Kalau bisa sering ngumpul-ngumpul juga nggak apa-apa. Ini harapan. Ya, harapannya kan baik. Ya semoga semua diberi kesehatan yang dari Ya, terima kasih. Terus wakil setelah itu Lekmin. Nah ini kan wakil dari Leluk sekarang, Leluk dia belum datang. Tujuannya terus siapa lagi? kasih Lekmin Les. Belum punya cucu. Arianto dulu. Dari Anto ada putranya. Satu lagi. Sulis nggak ada. Sulis anak yang pertama ada kan? Yang pertama. Ayo. Ayo. Gimana nanti ketemu di jalan malah nggak kenal? Coba. Ayo, Anas. Ya. Ya, namanya siapa? Ini bapak biar tahu nanti aja dulu berani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas dari anaknya mamaku. Keluarga Bapak Sudirman Dan Ibu. Ibu Esi Rusianisi. Harapannya Enggak, mungkin sekarang kuliah di mana? sedang menempuh pendidikan tinggi di Unair S1 jurusan Sistem Informasi. Dosennya siapa namanya? Biasanya banyak. Tinggal di Sidoarjo, di Juanda. Harapannya ke depannya ya semoga semakin erat silaturahminya dimanapun ketemunya, di Surabaya, Malang ataupun Jakarta, supaya tetap solid. Kalau bisa semuanya kumpul. Nggak mau. Nggak mau. Bapak masih ketinggalan. Nggak mau. JVC mana tadi JVC? Ada aja. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya ya sama seperti yang Siapa? nama saya Andri Gurnianto, putra dari Bapak Bambang Ruslamianto, adik Bu Siti Rohani. Status saya sekolah di SMP Negeri Dapur Bangil. Kelas 3, kelas 9. Harapan sama seperti yang orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ada aja, ada. Yang nyuruh abinya. Nggak mau. Nggak mau. Daryanto, langsung aja. Oh, lanjut. Bapaknya sih ngomong, harapannya apa bapaknya? Harapannya ya. Nanti dulu. Masih sesi anak-anak. Lelu nggak ada. Tur. Nama. Terima kasih. Jadi kita telah mendengarkan perwakilan dari anak-anak kita 3 orang yang pada intinya mereka berharap sama sebetulnya seperti yang saya katakan tadi di depan, silaturahmi ini harus tetap terjaga sehingga katanya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Amin. Kita lanjutkan, kita mendengarkan harapan dari sebelahnya, artinya bukan keturunan langsung dari Bapak Musani, dari istri ataupun suaminya. Mungkin tadi Bapak kan sudah ya. Sekarang Lemin, mungkin dari Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini saya sebagai apa ya? Ya, bukan nomor 2. Saya pikir ini satu perkumpulan yang sangat bagus, setiap tahun diadakan. Tapi kayaknya kalau mungkin kalau setiap tahun kayaknya terlalu lama. Setahun sekali. Tidak, maksudnya begini, kalau ada hal-hal yang kira-kira urgent atau penting untuk dibicarakan, saya kira nggak perlu harus nunggu setahun sekali mungkin. Itu satu harapan kami. Kemudian kita ini kan sudah tua-tua, artinya seperti ya, maksudnya saya sendiri sudah pensiun ya, walaupun saya pensiunan, kemudian setahun lagi istri saya juga sudah mulai pensiun. Tetapi kan ada ahli waris yang nantinya akan menggantikan kita. Nah, kebetulan kami di Surabaya itu walaupun jelek-jelek, kami kan sudah ada 2 rumah gitu, maksudnya baru bangun rumah sebagai di Gang 11, kemudian di 40 kali 50 dikurangi nolnya tapi kali 3. Maksud saya gini, di Gang 7 itu kan cukup strategis. Kita sebagai orang-orang ini bisa sukses maju itu kan biasanya dari ide-ide. Nah, mungkin kalau ada peluang-peluang usaha atau mungkin ada ide-ide yang kira-kira bisa kita kembangkan, alangkah baiknya kalau misalnya tidak usah jauh-jauh harus nyewa rumah atau ngontrak rumah ya di Surabaya, tapi bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di sana. Apalagi di sana juga ditunjang oleh sponsor kita yang luar biasa, Dek Sulis. Jadi ada 2 keluarga kuat yang kira-kira mungkin dari Jakarta katakan. Ada ide yang kira-kira apa yang harus dibawa untuk nasionalisasi maksudnya. Kita buka cabang sana. Saya pikir bisa kita kembangkan Surabaya. Atau dari Bangil misalnya. Atau dari Malang misalnya. Jadi kita ini akan welcome atau secara terbuka akan membantu memfasilitasi. Khususnya untuk generasi-generasi penerus. Karena kan kita lihat sekarang ini walaupun sudah sekolah cukup, tapi kenyataannya untuk mencari usaha itu kan susah, atau mencari pekerjaan susah. Bagaimana kita tidak mulai dari sekarang, mulai mengembangkan anak-anak kita ini, kita didik atau kita ajak mereka juga membuka usaha sendiri. Jadi saya kira harapan kami mudah-mudahan hal ini bisa diimplementasikan atau direalisasikan ya, tidak harus setahun sekali. Mungkin pada kesempatan ini pun kalau seandainya ada, nggak ada salahnya untuk disampaikan, terus nanti kita godok, kemudian kita follow up, kita kembangkan secara bisnis tentunya. Jadi kekeluargaan tetap akan, silaturahmi akan diutamakan, tetapi tidak ada salahnya kita juga harus mengembangkan usaha bagi kepentingan kesejahteraan kita bersama. Saya kira demikian pepatah kami. Terima kasih. Masih ada ke Sinju. Saya pikir Sinjunya geser, Maju di tengah-tengah. nah, pas kayak kiai. Kayak cengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan ceritanya dari Mas Dery, yang mana untuk membuka usaha itu juga baik, dan alangkah baiknya kalau yang sudah pensiun dan tidak bekerja itu ditampung sekali, jadi nanti kita usaha bersama-sama. Itu yang saya utamakan. Terus yang kedua, nanti kalau ada
generasi kita yang kedua, misalkan anak-anak kita mempunyai ide yang baik, kita kembangkan juga. Jadi melalui satu wadah, nanti kita akan rembukan wadah itu berbentuk apa dan namanya itu seperti apa. Nanti kita bisa mulai berbincang-bincang. Misalkan dari Bangil ada yang sudah mempunyai usaha untuk percetakan, dan Pak Dirman juga sudah berpengalaman dalam bidang percetakan juga. Alangkah baiknya nanti kalau seperti ini bisa dikembangkan dan bisa dilebarkan sayapnya gitu. Oke, untuk sementara itu dulu, nanti akan saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lebar mah curhat soalnya, kalau kalian harus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara saya dengan kondisi silaturahmi ini, karena saya baru kali ini mengikuti, dan saya sebelumnya kurang jelas sistem silaturahmi ini, misi dan visinya itu bagaimana. Tapi kalau kita perhatikan dengan tujuan-tujuan dari komentar-komentar dari saudara-saudara semua, sebetulnya sangat baik sekali, yang artinya tempat untuk berdiskusi bagaimana keluarga ini tetap utuh, bagaimana cucu-cucu kita, anak-anak kita mengetahui si A itu anaknya siapa, si B itu anaknya siapa. Tujuannya saya kira seperti itu. Tetapi di dalam forum silaturahmi ini, ya kita terus terang aja, kita buka sistem bagaimana perkembangan keluarga-keluarga yang kiranya kurang yang pensiun, ingin punya usaha, bagaimana saya minta kepada saudara-saudara semua yang kelihatannya bisa menggugah atau memberikan suatu program-program baru, ya tolong kita pecahkan. Dan terus terang aja sistemnya harus free play, yang artinya terus terang jangan dibuat suatu pekerjaan itu suatu permasalahan yang gampang, harus kita selesaikan secara jujur. Itu saya minta begitu. Jadi nantinya pada dasarnya saya serahkan di dalam keluarga ini, kelihatannya kami terus terang aja memantau perkembangan dari saudara saya ini. Ada yang hidupnya sudah berjalan menengah ke atas. Jadi mohon dengan saudara-saudara yang bernama Sudianto Sustiono bisa membantu bagaimana sistem saudara-saudara kita ini, bukan membantu mengasih uang, tidak. Bagaimana supaya itu terbuka metode sumber daya manusianya, lemahnya dari apa? Ya minta tolong, karena beliaunya ini juga pakar-pakar ilmuwan, jadi lebih tahu daripada saya. Jadi mohon ilmu-ilmu itu tolong diinformasikan kepada saudara-saudara agar setiap kegiatan silaturahmi ini bisa mengena. Jadi enggak pergi ke Jakarta hanya menghabiskan uang, saya kira bukan itu. Jadi bisa masalah anak, pendidikan, masalah bagaimana untuk bekerja, bagaimana masalah sholat itu yang baik. Ya saya terus saja ingin berguru pada orang yang lebih mengetahui. Saya kira saran-saran saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang sangat
sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Nama saya Jatmiko. Dan alhamdulillah istri saya bernama Sri Kuncorowati, putra dari Bapak dan Ibu Sri Kuncorowati. Ibunya Ibu Kasiati, bapaknya almarhum Bapak Husein Sutanto. Yang bisa saya sampaikan, tentunya kegiatan seperti ini tetap dijaga sampai generasi yang insya Allah yang berkelanjutan. Menyinggung kewirausahaan lah istilahnya, tentunya masing-masing dari kelebihan dalam hal bidang tertentu, dan punya informasi juga dalam pekerjaan dan bidang tertentu. Untuk generasi berikutnya, insya Allah informasi pekerjaan, informasi kewirausahaan itu dilihat dari dan keinginan yang bersangkutan. Artinya kita ingin mengasih informasi kewirausahaan yang bidang atau keinginan minat di situ. Jadi sesuatu harus dilihat dari keinginan, minat dan bidang yang dia suka. Walaupun dia bukan bidangnya tapi dia suka, insya Allah akan bisa berjalan. Dan mengenai informasi pekerjaan, kita juga bisa mendapatkan informasi dari dalam keluarga kita sendiri dulu, yang mana tentunya diimbangi dengan pengalaman, pendidikan, atau juga keinginan dan ketulusan dia untuk mau, sehingga informasi pekerjaan itu dia juga bisa. Misalkan yang ingin di pelayaran mungkin bisa menghubungi Bambang, mungkin yang di bidang bisa mendapatkan informasi di istri saya, mungkin di yang lain barangkali. Jadi seperti itu, karena masalah persaingan pekerjaan seperti yang tadi disampaikan, bisa dibilang gampang-gampang sulit. Gampang-gampangnya kalau kita jalin silaturahmi, sulitnya kalau kita bikin sulit sendiri, artinya menutup silaturahmi. Nah seperti tadi bidang saya juga secara tidak langsung ke souvenir, yaitu ke periklanan juga. Saya mungkin bisa sinergi ngasih informasi, saling berkembang mungkin sama Mas Firman. Jadi seperti itu. Jadi tentunya dengan pertemuan ini, sewaktu-waktu kita ada kesempatan secara personal mungkin bisa dikembangkan dengan kunjungan berkelanjutan yang tentunya tidak harus secara formal. Seperti saya ya tanpa formal, moro-moro belakang ke rumahnya Mas Bambang, terus berkunjung kemana. Jadi di saat nanti ada butuh kita, itu bukan hanya sekedar ketemu tok pas foto, kan gak enak kan gitu ya. Jadi sesuatu itu bisa cair, bisa enak terbuka kalau kita meluangkan waktu untuk ketemu. Jangan sampai nanti fotonya tok baru datang yang bantu, wah ini berundel lah kau ini tok gak tahu hubungi, gak tahu apa susah dikabari kan. Jadi menjalin keberlanjutan. Jadi dari saya itu yang saya bisa sampaikan. Saya perwakilan dari keluarga dari Bangil juga sangat berterima kasih bisa bergabung di kegiatan seperti ini. Ya mudah-mudahan tujuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mendengar dari beberapa penyampaian dari kakak-kakak saya, tentunya mungkin tidak salah juga saya menaruh harapan dalam pertemuan silaturahmi di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ada beberapa mungkin dari anggota keluarga kita yang tidak turut serta hadir, yang dimana keadaan perhalangannya disebabkan oleh sakit. Tentunya dalam forum yang berbahagia ini, saya hanya berharap di mata acara nanti disisihkan waktu kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir saat ini, yang mungkin berhalangan karena sakit ataupun halangan apapun. Bisa jadi itu menjadi agenda rutin dalam acara-acara silaturahmi kita berikutnya. Kita munculkan memang sesi untuk doa-doa untuk orang tua kita yang sudah meninggalkan kita ataupun saudara-saudara kita yang sedang berhalangan sakit ataupun berhalangan yang lain. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Dan dengan adanya forum seperti ini, saya merasa sangat bersyukur karena kebetulan letak kami paling jauh. Jadi dengan adanya seperti ini mungkin adalah satu forum yang sangat tepat kami bisa berkumpul di satu waktu. Cuman kalau bisa saya berharap apabila mungkin bisa diadakan sesudah atau sebelum hari raya keempat, karena kebetulan di keluarga kami itu sudah ada satu acara rutin setiap tahun di hari raya keempat. Jadi agar saya bisa selalu hadir, jadi kalau mungkin bisa waktunya bisa diaturkan sebelum atau sesudahnya. Apabila memang tidak di luar kota atau tidak jauh seperti di Jakarta seperti ini, itu aja. Dan harapan saya juga mungkin dengan forum ini khususnya suami saya akan lebih dekat pada keluarga, karena selama ini kan Mas Hari sepertinya paling jauh dari keluarga. Tapi dengan adanya forum seperti ini mungkin inilah lebih bisa mendekatkan Mas Hari kembali kepada keluarga. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diperkenalkan meskipun sudah kenal. Saya Rini, istrinya Mas Sulis. Anak saya 2, Aisyah, Sofia Asma, dan Anissa Nur Fadila yang tadi baca Quran. Untuk harapan, saya berpegang ke yang tadi dibacakan Andre itu ya, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Yaitu saya serahkan Mas Sulis saja sebagai pemimpin. Soalnya kualat nanti saya kalau enggak monggo silakan. Terima kasih. Itu adalah harapan dari sebelahnya. Itu akan menjadi, tadi mendengarkan dari anak-anak kita, menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengimplementasikan
Ada yang bilang teori hidup ini ada A, B, C, dan D. A itu adalah aplikasinya, mengimplementasikannya seperti apa, merencanakan seperti apa, sampai mengeksekusi. Kemudian B-nya itu adalah bid, lahir. Kita sama-sama lahir di dunia ini hanya satu kali. Kemudian saya loncat ke D, death atau meninggal. Jadi pilihannya itu ada di C, change, pilihan hidup kita gitu. Jadi itu sebagai yang bisa saya katakan, change itu bagaimana kita menyikapi sebelum kita ke D. Boleh orang lain berbuat tidak baik asalkan bukan kita. Boleh orang lain tidak jujur asalkan bukan kita. Gitu. Jadi sekali lagi forum ini adalah sangat baik sebelum kita mengarah ke D. Itu dari saya. Mungkin sebelum, saya tidak tahu pembahasannya seperti apa, sebelum kita masing-masing berbicara, artinya harapan dari keluarga inti Bapak almarhum Mbak Musani gitu. Tapi yang jelas saya dan keluarga saya insya Allah akan memberikan support gitu. Itu saya kira langsung anak-anaknya atau dibahas dulu Mas Sulis? Anak-anaknya dulu aja ya. Anak-anaknya ini Pak Musaninya mau Tapi saya belum mendengar istri saya bersuara ya. Ibu mau disampaikan? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf dulu ya kalau ada kata-kata saya yang salah, yang nggak enak. Saya mau ngomong adik-adik saya, kalau ada masalah apa-apa mohon dikumpul semua bagaimana caranya. Jangan sampai kita masalahnya keluarga dulu bagaimana, terus masalah di luar keluarga ini bagaimana gitu loh. Jangan sampai keluar dengar orang lain, kan nggak enak ya. Jadi semua orang tuh punya masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Kita harus bagaimana bisa mengatasi. Kayak Haryanto, bagaimana bisa mengatasi Esi, kayak sekarang ini bagaimana semua orang punya masalah. Kita harus bisa mengatasi dalam rumah tangga kita sendiri dulu ya. Itu saya sampaikan dan mohon maaf sekali lagi. Saya di rumah anak saya ini bila ada konsumsi yang tidak enak atau apa sajian apa yang ya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya punya banyak unek-unek yang ingin saya sampaikan karena ini tahun kedua. Menurut saya belum kelihatan hasilnya. Ya, dan secara tertulis maupun non tertulis. Oleh karena itu masukan saya hari ini
nggak tahu nanti Sulis, karena ini koordinatornya Sulis, jadi nanti mungkin Sulis memberikan data untuk pengumpulan data, karena saya sendiri anaknya Sulis yang nomor 1 karena loro jumbo kadang sing ICU sing bisa ini kan mungkin nanti dimasukkan database semua, karena saya tidak hafal putranya Mas Pur niku sing endi, walaupun ketemu ya tetap lupa, apalagi seperti saya yang tahun depan pensiun jadi tidak hafal. Saya mohon mungkin nanti Sulis punya sistem bagaimana pokoknya Sulis dengan keluarganya ada fotonya dimasukkan di websitenya Muzani, jadi satu website supaya kita itu ingat semua. Jadi kayak seperti saya, anak saya Sopoai, putune Sopoai, nah semua dengan fotonya, karena kalau saya ketemu di jalan anaknya Mas Pur atau anaknya Mbak Kun, saya juga nggak hafal, nah anak saya juga nggak hafal, dan untuk mempertemukan semua juga sulit. Jadi mungkin ini satu perlu database ya, supaya tahun ketiga tidak ada lagi nggak hafal. Saya anaknya Adi aja nggak hafal sih.